Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwa Fikri Dahlam, biasa dipanggil Alan. NIM saya 2102031110018. Prodi saya Hukum Tata Negara, Fakultas saya Syariah, dan asal saya Ponorogo. Resum yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit materi dari Bu Nurdiana. Pemimpin masa depan adalah orang yang membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasi yang mereka peroleh, baik itu internasional maupun internasional, dan mengedepankan kesatuan dan akhlakul karimah sesuai visi misi kampus kita, UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan tentu kalian bertanya, apakah kampus kita sudah benar dalam menggembleng mahasiswanya untuk menuju generasi emas? Tentu saja sudah. UIN Maulana Malik Ibrahim termasuk kampus terbesar di Indonesia maupun dunia, sudah mempunyai nama. Juga untuk para mahasiswa baru atau maba akan ditempa atau diberikan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris selama 1 tahun penuh di Mahat, dan juga sudah mulai belajar bahasa asing berikutnya. Dan itu sangat hakiki bagi yang tahfidz. Juga ada kelas tahfidz, kelas Al-Quran, sekitar 200 sampai banyak sekali. Di kelas tahfidz ini bisa disebut dengan kelas Al-Ali, kelas yang paling tinggi. Dan Mahat Al-Jami'iyah, pusat bahasa, itu wajib hukumnya bagi semua mahasiswa dengan adanya fasilitas dengan adanya pembelajaran yang tentu saja berbeda dengan PTKIN lain, untuk nanti juga membutuhkan biaya yang besar. Karena itu ada pembayaran wajib semua untuk mahasiswa dalam rangka proses pembelajaran untuk mencapai visi misi kita lulusan yang ulul albab, yaitu yang memenuhi kriteria pertama, punya kedalaman spiritual, dan kita bisa dalam ketika mendapat kepuasan ilmu dan kematangan pembelajaran kita. Tapi sayangnya di tengah pandemi ini, untuk para maba dan para mahasiswa yang sudah lama, terpaksa kita kuliah daring atau kuliah di rumah karena masih ada COVID yang merajalela seperti saat ini, mewajibkan kita untuk belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najwa Fikri Dahlan, biasa dipanggil Alan. NIM saya 2102031110018. Prodi saya Hukum Tata Negara dan Fakultas saya Syariah, asal saya Ponorogo. Saya akan meresum materi yang kedua dari Bapak Isro Gunajah. Kampus kita ini masuk 10 perguruan tinggi bereputasi internasional, baik perguruan tinggi di Indonesia maupun yang telah masuk ranking kelas dunia. Yang kedua, kerjasama yang kita bangun ini minimal 5 industri besar atau perusahaan multinasional dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa, sehingga kampus kita ini diberi kesempatan untuk menitipkan mahasiswanya magang di beberapa perusahaan besar atau perusahaan multinasional, sehingga pada masanya yang bersangkutan ketika lulus, para mahasiswanya dengan mudah untuk mendapatkan lapangan kerja. Dan dari laporan yang kita terima, sementara tidak sedikit dari mereka yang awalnya magang di tempat magang kemudian berketerusan, di mana mereka magang lanjut kerja di tempat magang itu juga. Dan tak lupa dengan menghibahkan tanah di kawasan Malang Selatan yang nanti rencananya akan dibangun menjadi kampus 4 untuk Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Sementara untuk sesungguhnya, mengingat nyatanya dan hari ini kita masih menunggu dari Kemendikbud terkait dengan pembukaan sastra Indonesia, seni Islam, dan hubungan internasional, kemudian sastra Inggris dan ilmu sastra, banyak lagi. Dan ditambah lagi kelas mahasiswanya
ada kelas bahasa Arab, yaitu 5 jam dalam satu hari, yang membantu kita dan melancarkan kita untuk berbicara bahasa Arab, karena materi-materi kita, pembelajaran kita banyak yang bahasa Arab, juga bermanfaat kepada kita dan orang lain. Dan tak sedikit daripada alumni UIN Maulana Malik Ibrahim yang sudah menempuh ke jenjang yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Dan harapan dari dosen rektor UIN Maliki berharap waktu semua hari ini para mahasiswa UIN Maliki bisa menikmati kerjasama dengan industri-industri luar negeri dan meneruskan kuliah atau pendidikan yang lebih tinggi di luar negeri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najul Fikri Dahlan, NIM saya 2102031110018, prodi saya Hukum Tata Negara dan fakultas saya Syariah, dan asal saya Ponorogo. Di hari yang kedua ini saya akan meresum materi yang pertama, yaitu materi Dema Universitas atau Dema Kampus, organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas dan fakultas. Dema lingkungan universitas, Dema lingkungan fakultas, dan Hima Prodi. Fungsi Dema antara lain: 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Dan ada beberapa tugas Dema, yaitu 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA Universitas. A. Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasi dan mengkomunikasikan lembaga internal di dalam UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim tentunya. Kementerian Luar Negeri. Yang B. Kementerian Luar Negeri gerak langkah keluar mengkomunikasikan lembaga UIN Malang dengan luar UIN Malang. C. Kementerian Sosial pengembangan atau kajian terkait isu-isu sosial, hukum, dan politik. D. Kementerian Agama upaya kolaborasi sebagai kampus ulul albab UIN Malang, integrasi keilmuan antara sains dan agama yang menjadi titik ketentuan insan-insan yang mempunyai jargon ulul albab. E. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas menyatukan lembaga menjadi satu kesatuan yang utuh, memberikan kreativitas agar bisa berkembang. F. Kementerian Komunitas dan Informasi publikasi mensandingkan apa yang dilakukan atau yang telah dilakukan. Program kerja prioritas. 1. Sahabat Desa meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang akan dikolaborasikan dengan UKM dan SEMA. 2. Sapa Sekolah membantu memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian dan kinerja satu tim tentunya. 3. Sosial hukum politik atau RIHA Parlemen berdiskusi dengan para pimpinan yang ada di dalam birokrasi RI. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najul Fikri Dahlan, NIM saya 2102031110018, prodi saya Hukum Tata Negara, fakultas saya Syariah, dan asal saya Ponorogo. Di hari yang kedua ini saya akan meresum materi yang kedua, yaitu materi tentang SEMA. Apa itu SEMA? SEMA adalah organisasi UIN yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ, merumuskan perundang-undangan peraturan organisasi di UIN tentunya, yang akan diimplementasikan ke Dema dan turun ke fakultas. Fungsi dari SEMA itu: 1. Advokasi kendala terkait masalah UKT, masalah kuliah, dan lain-lain, maka dijembatani oleh SEMA itu kepada yang bersangkutan menyampaikan pihak terkait. 2. Legislasi. 3. Pengawasan, dan 4. Penganggaran. Tugas-tugas SEMA antara lain: 1. Mengawasi dan mengontrol Dema
universitas atau Dema kampus. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema universitas. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas atau Dema kampus. 6. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN. 7. Mengesahkan peraturan Dema kampus. 8. Menjadi mitra kerja Dema kampus dalam melaksanakan kebijaksanaan organisasi. Wewenang Dema antara lain: 1. Membentuk UU yang dibahas dengan Prisma untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pilwa. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMAU. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema Universitas. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat univ. 7. Menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu, mengikut sertakan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan atau memorandum kepada Dema Universitas. Dan itu materi yang bisa saya sampaikan di materi kedua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najal Fikri Dahlan, biasa dipanggil Alan, dengan NIM 21020 31100018. Fakultas saya Syariah dan prodi saya Hukum Tata Negara. Asal saya Ponorogo. Di hari yang kedua ini saya akan meresum materi yang keempat. Materi Bapak M. Hasanuddin Wahid, yaitu tentang sebaran kasus COVID-19. Saat ini jumlah kasus di dunia, total kasus 260 juta, yang terinfeksi COVID-19, meninggal dunia 4,49 juta. Itu sangat cukup banyak di dunia ini. Dan saya akan menyampaikan dampak sedikit COVID-19. 1. Sektor ekonomi, melemahnya daya beli, PPKM darurat hingga level 4 sepanjang bulan Juli lalu membuat daya beli masyarakat sedikit melemah. Imbasnya sepanjang bulan lalu terjadi inflasi tipis sebesar 0,08%. Hilangnya pekerjaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mencatat kurang lebih 50.000 buruh terkena PHK sejak awal tahun 2021. Economy Center of Reform on Economics atau KOR memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 diperkirakan akan naik ke kisaran 7,15 sampai 7,35%. Tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2021 akan lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran pada Agustus 2020, yaitu sebagai 7,07%. 2. Sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja. Resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan karena pandemi ini. Persepsi orang tua, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kekerasan pada anak dan resiko eksternal, kekerasan yang tidak terdeteksi, banyak anak yang terjebak di dalam kekerasan, rumah yang tidak terdeteksi oleh guru. Resiko eksternal, peningkatan resiko pernikahan diri, eksploitasi anak, kehamilan remaja, dan lain-lain. Penurunan capaian belajar. Dan berikut kebijakan di sektor pendidikan. Kebijakan di sektor pendidikan antara lain: bantuan kuota data internet, 2. Bantuan subsidi rupiah, 3. Bantuan UKT, 4. Rumah sakit pendidikan, 5. Dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Solusinya kolaborasi Hesa-Helik, komunitas atau ormas, pebisnis, pemerintah, akademis atau universitas, partai politik, dan media massa. Model kolab ini tidak hanya model di masa pandemi saja, tetapi menjadi model kolab masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia. Sekian materi yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwa Fikri Dahlan, biasa dipanggil Alan. NIM saya 21020 31100018. Fakultas saya Syariah dan prodi saya Hukum Tata Negara. Asal saya Ponorogo.
Di hari yang kedua ini, saya akan meresum materi yang terakhir dari Bapak Basri Zain, Moderasi Beragama, yang berjudul Conceptualizing the Moderation of the Context of Indonesian Islam. Orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari pakaian atau aksesoris yang mereka pakai, label sosial Islam atau Muslim, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionis, fundamentalis, ekstremis, and teroris. Label kontemporer yang viral, moderat Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang-orang Arab. Pakailah aksesoris-aksesoris yang mengedepankan budaya kita. Memang tidak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanyalah Islam, tapi menurut sosiologis ada perbedaan karena beda pemahaman, ada yang radikal, ekstrim dan lain-lain. Menimbulkan hal seperti itu maksudnya. Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio, logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, Legal Opinion of the Jurists and Muslims Scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Satu, karakter Islam sebagai agama rahmat lil alamin yang menjunjung tinggi keberadaan dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Dua, historitas Islam Indonesia. 3. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan ketentuan dan harmoni, akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. 4. Ideologi bangsa Pancasila. Dan sedikit pesan dari Bapak Basri Zain. 1. Mahasiswa harus menekankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan diskriminasi agenda moderasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. 3. Mahasiswa UIN yang terutama UIN Maliki harus cerdas, akademik, religius, dan berbhinneka tunggal ikaan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan selama 2 hari ini, dari materi 1 sampai materi 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.